Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang jaminan kualitas perangkat lunak. Kalau kemarin kita membahas tentang kualitas dan kontrol kualitas, hari ini yang akan kita bahas adalah jaminan kualitas atau quality assurance. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini perangkat lunak itu dikatakan berkualitas jika memenuhi 3 ketentuan pokok. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pemakai atau user ya. Maksudnya itu kalau perangkat lunak tersebut tidak memenuhi kebutuhan pengguna atau user, maka perangkat lunak dikatakan tidak memiliki kualitas. Ini misalnya ada pengguna atau user itu yang meminta dibuatkan suatu aplikasi misalnya. Nah, aplikasinya itu misal aplikasi perpus ya. Kita ambil contoh saja yang mudah. Aplikasi untuk perpustakaan. Nah, user ini meminta aplikasi tersebut bisa menampilkan buku-buku yang masuk dan buku-buku yang dipinjam. Lalu bisa menghitung denda. Jadi kalau misalnya ada peminjam buku perpustakaan telat meminjam jangka waktunya gitu, telat mengembalikan, bukan meminjam, telat mengembalikan, itu ada dendanya. Gitu. Nah, ketika si programmer itu membuatkan aplikasi ya, ternyata tidak bisa menghitung denda atau ada kekeliruan misalnya seharusnya denda peminjaman itu kira-kira 3 hari, misalnya 3 hari, ternyata si programmer ini keliru memasukkan rumus ya codingnya gitu. Ternyata yang terhitung 2 hari. Nah, itu berarti kan aplikasinya tidak sesuai permintaan pengguna ya. Jadi dikatakan aplikasinya tidak berkualitas karena ada kesalahan. Lalu yang kedua, memenuhi standar pengembangan perangkat lunak. Jadi maksudnya di sini tuh jika cara pengembangan perangkat lunaknya tidak mengikuti metodologi standar, maka dapat dipastikan bahwa kualitas yang baik akan sulit atau tidak tercapai. Jadi sebenarnya dalam membuat suatu aplikasi itu kan ada alurnya ya. Kalau kita buat flowchart pembuatan aplikasi, alurnya itu kan mulai dari konsep. Di dalam konsep itu ada penjelasan tentang aplikasi ini apa, yang menggunakan nanti siapa, manfaatnya apa saja. Lalu setelah konsep, kita merinci software atau hardware yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi. Lalu aplikasi ini bisa berjalan di hardware yang seperti apa gitu. Itu harus ada di awal ya kita menentukan, karena kan kalau kita
membuat speknya terlalu tinggi, nanti usernya ternyata tidak memiliki hardware sesuai spek tersebut. Sehingga aplikasi yang sudah dibuat malah nggak bisa dipakai, gitu kan. Nah, jadi di awal sudah ditentukan dulu oleh programmernya. Jadi nanti aplikasinya bisa berjalan di hardware yang seperti apa gitu, yang harus memiliki OS-nya apa gitu ya. Terus setelah itu si programmer itu akan membuat suatu flowchart-nya flowchart pengguna gitu ya, menampilkan apa saja gitu. Terus dia membuat rancangan untuk database ya, kalau misalnya aplikasinya membutuhkan database kan paling tidak si programmernya ini ada gambaran gitu, dapat database-nya yang seperti apa, terus ada tampilannya atau user interface itu juga harus dikonsultasikan ya ke pengguna ya, kira-kira yang seperti ini tuh pengguna itu setuju atau tidak gitu. Nah, itu kalau misalnya hal-hal tersebut tidak terpenuhi, ya, tidak sesuai gitu dengan standar tadi, ya itu bisa dipastikan tidak berkualitas gitu. Lalu yang ketiga, memenuhi sejumlah kriteria yang diajukan oleh pemakai atau pengguna. Ya, ini tadi misalnya penggunanya meminta ini aplikasinya nanti bisa dijalankan di perangkat keras atau hardware yang speknya seperti ini gitu, yang sesuai dengan kemampuan pemakai ya, pengguna. Tapi ternyata ya, yang dibuat oleh si programmer tadi ternyata untuk dijalankan di aplikasi di hardware tersebut ternyata tidak bisa gitu kan, ada mengalami kendala. Nah, itu juga termasuk aplikasinya kan akhirnya tidak bisa dipakai ya. Jadi dikatakan tidak memiliki kualitas. Nah, ini yang selanjutnya. Jadi terkait dengan kualitas itu ada yang namanya QA dan QC. QA itu Quality Assurance dan QC Quality Control. Kalau Quality Assurance itu kan jaminan kualitas ya. Kalau QC itu quality control ya, kontrol kualitas gitu. Nah, di sini QA atau jaminan kualitas dan QC tersebut itu sering kali orang bilang ada keterkaitan, jadi ada kesamaan gitu, padahal keduanya ini berbeda ya, walaupun sama-sama bagian dari manajemen kualitas, tapi itu keduanya tuh tidak sama gitu ya. Kalau pengujian QA atau Quality Assurance itu berfokus pada pemberian jaminan bahwa kualitas yang diminta itu akan tercapai. Sedangkan QC itu berfokus pada pemenuhan kualitas yang diminta. Jadi ada jaminan, ada juga ada kualitasnya. QA itu berfokus pada pencegahan cacat ya. Cacat itu maksudnya misalnya ada kesalahan gitu. Kesalahan yang ada ketika sudah digunakan. Nah, ini apa itu jaminan kualitas atau quality assurance? Itu jaminan kualitas itu tentang memastikan perangkat lunak itu memenuhi standar. Gitu, tadi standarnya kalau kita mau buat suatu aplikasi itu kan ada alurnya ya. Nah, itu standar SOP lah gitu. Itu harus memenuhi standar tersebut dan berfungsi dengan
baik. Nah, jaminan kualitas ini fokusnya pada peningkatan keandalan dan memastikan perangkat lunak tersebut sesuai dengan standar. Gitu. Jadi QA berusaha mencegah terjadinya suatu masalah sehingga menghasilkan perangkat lunak yang baik, ya. Gitu. Nah, kalau kontrol kualitas itu kan tentang memastikan perangkat lunak itu berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap perangkat lunak untuk setiap masalah atau gangguan setelah dikembangkan. Tujuannya memastikan kalau perangkat lunak tersebut memenuhi persyaratan tadi yang diminta oleh user ya atau klien dan beroperasi dengan lancar sebagaimana mestinya. Nah, ini kalau pengujiannya bagaimana sih QA dan QC? Kalau pengujian untuk QA itu fungsi kualitas perangkat lunak. Jadi yang memastikan prosedur dan standarnya sesuai untuk suatu proyek dan dijalankan dengan benar. Jadi tugasnya itu adalah meningkatkan proses pengembangan dan pengujian sehingga tidak terjadi aplikasi yang banyak kesalahan ya setelah dikembangkan. Nah, kalau QC sendiri itu fungsi kualitas perangkat lunak yang memeriksa bahwa proyeknya itu mengikuti standar, proses, dan prosedur yang ditetapkan. Dan proyek tersebut menghasilkan hasil yang sesuai. Nah, tugasnya itu mengidentifikasi kesalahan-kesalahan setelah produk itu dikembangkan dan sebelum dirilis ya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada kesalahan dalam pembuatan aplikasi gitu nanti akan diperbaiki lagi, dievaluasi lalu diperbaiki. Itu kalau yang QC. Gitu. Nah, ini kualitas untuk keberhasilan ya secara menyeluruh gitu. Alasan utamanya mengapa banyak pengembang itu mengabaikan ya, kadang-kadang ada juga programmer yang mengabaikan pengujian. Jadi dia cuma fokusnya bikin aplikasi aja udah, tanpa dia menguji apakah perangkat lunak atau aplikasi tersebut bisa dijalankan di device atau komputer yang dimiliki oleh klien atau pengguna gitu. Dia kadang-kadang mengabaikan itu. Nah, nanti kalau dia tuh mengabaikan hal tersebut, ya perangkat lunaknya nggak bisa dipakai gitu kan ya. Lalu dia misalnya mengabaikan suatu SOP, prosedur, cara-caranya gitu, alurnya gitu. Dan nanti kalau dia ada kesalahan gitu, dia mau kembali lagi memperbaiki bagian mana ini yang salah gitu. Kalau dia tidak terdokumentasi dengan baik gitu ya, salahnya mulai dari mana ini gitu kan, dia nggak bisa merunut gitu. Jadi kalau akan membuat suatu aplikasi atau perangkat lunak itu ya ada baiknya kita membuat dokumentasi mulai dari awal. Jadi kayak merekap penjelasan gitu, konsep itu bagaimana, lalu alurnya, pembuatan, lalu ada user interface-nya, ada gambarannya itu seperti apa gitu ya. Lalu ada rancangan untuk database-nya yang seperti apa gitu tuh. Paling enggak kalau itu sudah rinci dijelaskan gitu akan memudahkan programmer ataupun pengembang dalam membuat suatu aplikasi. Jadi kalau misalnya nanti ada suatu kesalahan atau apa nanti bisa dicek lagi bagian mana ini yang salah gitu, yang tidak sesuai dengan permintaan pengguna itu yang seperti apa gitu. Tuh. Nah, kira-kira sampai di situ dulu penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.